Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Azikin di Mas Azikin Official. Pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari channel Lomboknya. Apa ini? Coba kita simak aja langsung ya, tentang pertikaian antara Muhyiddin dengan Gus Fuad Barat. Oke, langsung aja. Sekali lagi, kalau memang ya terpaksa harus perang, harus bunuh-bunuhan, ya memang kalau memakai hukum fikih klasik gitu ya, sebenarnya karena Habib itu menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan, bugot kepada negara. Mereka kayak si Ricik itu teriak-teriak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, juga si Bahar, padahal mereka lah yang merusak Pancasila, yang mau merobohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hukum membunuh orang seperti itu apalagi dalam keadaan perang, itu ya hukumnya wajib. Darah mereka itu halal. Nah, untuk budak-budaknya sekali lagi, kalau terjadi perang itu ya pribumi jangan membunuh budak-budak Habib. Ya tangkap aja, diikat saja gitu. Nanti kita didik lagi, kita hilangkan sihir yang nempel di pikiran ya, jiwa mereka. Sihir dari Yuya itu, leluhurnya si Ricik gitu. Nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap kita berangkat ke sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semakin ditempa, semakin dipukul, kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan, saudara-saudara. Perseteruan antara kubu Habib Rizik dengan kubu Kiai Imad semakin panas. Keduanya sudah berani saling tantang-menantang secara terbuka di depan para jamaahnya. Berawal dari persoalan nasab Ba'alwi hingga persoalan guru tua yang disebut monyet oleh Gus Fuad mengundang kemarahan besar dari Habib Bahar bin Smith yang mengajak jamaahnya di Madura keluarkan cerurit. Di video ini, para jamaah yang hadir secara kompak mengeluarkan senjata khas Madura. Jika perkara ini tidak segera diselesaikan, apa yang akan terjadi dengan kedua kubu ini? Yang sama-sama kita ketahui merupakan keduanya adalah umat muslim. Disinilah sebenarnya peran MUI beserta pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kedua belah pihak agar tidak memakan korban sesama anak bangsa. Lagi tentram-tentramnya, lagi damai-damainya, muncul si cucu PKI biadab bangsat, siapa namanya, Fuad Gerwani, cucu Gerwani, cucu Warsina, cucu PKI biadab. Orang-orang lagi ibadah. Sebenarnya saya udah nggak mau ceramah keras segala macam, karena kita lagi Ramadan, lagi suasana Lebaran ya. Tiba-tiba muncul si bangsat satu ini, muncul si biadab satu ini, saudara-saudara, dengan enaknya congor. Saya selama ini pernah nggak saya dia mau hina saya, mau caci maki siapapun, kita nggak ada urusan. Tapi yang dihina guru kami, guru saya. Saya dulu pondok di Al Khairat, saya termasuk abnaul khairat. Saudara-saudara, yang dihina sama si Fuad bangsat ini ya, si Fuad ya, cucunya Warsina ini, Gerwani PKI ini, yang dihina sama dia itu guru tua, ulama besar, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau itu dakwahnya luar biasa. Beliau berjuang untuk Indonesia bukan dengan pedang. Beliau berjuang untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Indonesia Timur. Beliau berjuang dengan apa? Dengan pena. Beliau ngajar dari kampung ke kampung, dari desa ke desa.
beliau berjumpa dengan raja-raja yang belum yang banyak, ada juga raja-raja yang belum masuk agama Islam, beliau masukkan Islam. Beliau dari kapal ke kapal, dari sini ke sana, beliau bangun Al-Khairat. Sampai sekarang Al-Khairat sudah hampir memiliki 1.600 cabang. Beliau tokoh pendidikan, tidak kenal lelah. Beliau kepanasan, keringetan, nyebrang laut tiap hari hanya untuk berdakwah, tiap hari untuk mengenalkan pribumi Indonesia, untuk mengenalkan bangsa Indonesia yang ada di Sulawesi sampai Ternate, sampai Kaltara, daerah Tarakan, sampai di Ternate, di mana-mana ada Al-Khairat, kebanyakan di daerah Indonesia Timur. Beliau adalah seorang pejuang. Saudara-saudara, kau tahu di akhirat ketika Allah menimbang darah syuhada, itu berjuang mati di jalan Allah, darah itu ditimbang dengan tintanya ulama. Tinta ulama di sisi Allah, tinta ulama lebih berat daripada darahnya syuhada yang berjuang di jalan Allah. Nah, ini si Fuad Bangsat siapa? Saya tanya, kayak begitu mau dibiarin apa enggak? Jawab, biarin apa enggak? Orang Madura cinta ulama enggak? Cinta habaib enggak? Cinta kiai enggak? Saya tanya, jawab yang jujur. Bagaimana andaikan ada guru kalian, ya, guru kalian terus dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat. Saya tanya, apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Apa? Diapain? Carok, kurang keras. Kalau ada, saya mau tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau-beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak, dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara, kami sampaikan, pihak kepolisian, Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad Bangsat dan biadab, mereka Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum, betul. Ini negara hukum, betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya nggak udah urusan. Siapapun, Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun nggak ada urusan. Iblis mau siapa? Iblis mau jenderal, nggak ada urusan. Saya makan, nggak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Ya, maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara-saudara. Ya, lidah saya bukan cuma di lidah. Nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Saya nggak banyak ngomong, maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu, ya. Tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad Bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana?
siap berangkat ke sana, siap berangkat ke sana, siap kita berjihad, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela kiai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah iya. NU sama habaib mau dipisahin gimana? Kiai sama habaib mau dipisahkan. Sekarang dibikin istilah pribumi non pribumi. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama kau ya. Saya punya nenek orang Sanger, asli Sulawesi Utara. Nenek saya orang Sanger. Nenek saya orang Sanger. Ada turunan Bugis. Jadi jangan hanya merasa paling pribumi, betul? Betul. Jangan merasa paling pribumi. Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka, saudara-saudara. Kita tidak akan tinggal diam. Kita akan lawan. Tidak akan berhenti sampai mati. Tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab yang keras. Siap lawan PKI, siap lawan antek-antek PKI, siap bumi hanguskan PKI, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela merah putih. Allahu Akbar. Madura bersama guru tua, betul? Madura bersama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Mabes Polri, pemerintah, polisi ya, jangan cuma anggap ini sebagai masalah yang teman-teman. Jadi itu ya, videonya ini panjang ya teman ya, sampai 20 menitan. Teman-teman bisa langsung cek aja langsung di channel Lombok ini ya, channel ini langsung ya. Nanti akan saya sematkan linknya di deskripsi untuk video selengkapnya. Di sini saya akan mengomentarinya ya, tentang pernyataan ini ya, Habib Bahar ini yang berapi-api sampai mengangkat celurit seperti itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sama saja teman-teman ya, sama saja tidak ada baiknya ya, tidak ada baiknya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya ya, permasalahan ini ya, permasalahan antara nasab ini ya, tentang nasab ini harusnya diselesaikan secara ilmiah ya, beradu argumen, beradu data, beradu dalil ya, bukan beradu fisik seperti ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Karena ini yang awal mulanya, pangkalnya ini kan permasalahan nasab ya. Jadi kalau memang para habaib ini adalah keturunan Nabi, keturunan Rasulullah, maka tinggal berikan saja data-datanya, tes DNA dan yang lainnya, apakah benar seperti itu ya. Kemudian jangan malah mengajak masyarakat pribumi ini untuk mengangkat celurit seperti ini. Jadi nanti siapa kalau misalnya terjadi perangnya, siapa yang rugi? Tentu masyarakat kecil ya, masyarakat para mukhibinnya ini ya, para laskar-laskar ini ya. Maka yang rugi itu mereka ini. Mereka diadu domba oleh orang-orang seperti Habib Bahar dan juga yang lainnya ini ya, dan golongan Gus Barat ini ya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jika teman-teman mau menonton video aslinya, silakan nanti cek di deskripsi saya, nanti akan saya sematkan linknya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.